bisa menjadi media untuk jual beli antar warga Jadi atau artinya gini, warga sekitar dari tempat lain juga bisa ya Pak Erik ya? ya. Jadi artinya mungkin gini Pak Ahmad. Jadi si aplikasi Ajab ini siap mensupport programnya RW gitu ya Pak Ahmad ya? Iya, seperti Halo, selamat malam Sobat Ajab. malam Sobat Ajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Ajab, malam ini perdana. Ini adalah pembukaan podcastnya Sobat Ajab. Jadi Sobat Ajab sekarang untuk menjawab keresahan-keresahan semua Sobat Ajab, baik dari mitra, tokoh masyarakat, RW, kita sudah siapkan fasilitasnya. Silakan untuk isi kolom komentarnya jika pengen mengisi podcast ini. Yang pertama nih, selamat malam Pak Ahmad. Malam. Apa kabar? Baik, baik. Jadi memang beberapa hari ini agak susah nih ketemu beliau nih. Mungkin ada kesibukan lain gitu. Tapi kita tetap Ajab. Nah, karena ini perdana, jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erik Prasetya Heri. Saya adalah founder dari Sobat Ajab. Nah, ini adalah Pak Ahmad. Kayaknya biar Pak Ahmad aja yang ngejelasin. Kan Pak Ahmad? Perkenalkan diri maksudnya. Ya, saya Ahmad Fitra, termasuk founder juga Pak Erik. Iya, founder. Saya posisinya diajakin Pak Erik untuk gabung mengembangkan aplikasi untuk memberdayakan masyarakat. Betul. Dan fitur-fiturnya ya berkembang sesuai dengan ini aja, kita kebutuhan ternyata ditemukan di lapangan tuh, oh ini bisa loh kita masukin aplikasi, ini bisa membantu warga lah, gak usah jauh-jauh ya, mungkin nanti akan bermanfaat karena sifatnya aplikasi nanti kan bukan hanya di kota Bekasi apalagi di Kelurahan Cimuning, Mustika Jaya ya, dan suatu RW gitu ya, tapi bisa diduplikasi kemana-mana karena sifatnya nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat seluruh masyarakat lah Indonesia sih harapannya gitu. Tahan dulu Pak Ahmad. Ini bakal seru nih obrolan nih. Tapi sebelumnya nih, saya mau jelasin dulu. Jadi Ajab itu terlahir di tahun 2020 di masa pandemi Pak Ahmad ya. Jadi beberapa ada keresahan lah dari beberapa wajib pajak atau dari Sobat Ajab sendiri dalam melaksanakan kewajibannya kan gitu ya Pak Ahmad ya. Betul. Nah, di tahun ini kita sudah bertransformasi. Yang semula Ajab ini hanya bisa dilakukan untuk membayar pajak, sekarang sudah banyak fitur-fitur tambahan, betul Pak Ahmad ya? Betul. Namanya Ajab Toko. Dan lebih kerennya lagi, sekarang Ajab aplikasi Ajab ini sudah bisa di-download di Play Store. Waktu dulu kita belum ya Pak? Belum. Gitu, baru di tahun ini nih kita baru bisa gitu. Nah, nyambung tadi nih yang saya bilang tahan dulu Pak Ahmad. Nah, sekarang nyambung nih. Silakan Pak Ahmad untuk Ajab Tokonya nih biar Sobat Ajab tahu apa sih Ajab Toko ini gitu. Sebelum nanti kita balik lagi ke pajak kendaraan. Oke, baik. Jadi mungkin sebelumnya yang Pak Erik bilang itu kan kita belum model belum APK ya, belum masuk Android maupun iPhone. Nah, itu awal kita kembangin dalam core-nya dulu gitu ya, dalam bentuk aplikasi web. Ya, bagi aplikasi web itu setelah jalan baru kita nggak lama juga sih ya dari awal itu sampai jadi APK itu kita paling sebulan 2 bulan kemudian udah bisa pakai karena kan memang kurir kita untuk kita sebutnya deputi Ajab itu kan pakai, dan mitra pakai handphone biasanya gitu ya, mobile gitu. Nah akhirnya jalanlah seperti sekarang, dan berjalannya waktu itu sebenarnya Ajab itu kita kemarin juga dapat idenya itu waktu mungkin ya di Cepecang ya mungkin ya. Danau Cipecang, Danau Wisata Cipecang itu butuh aplikasi untuk kasir gitu kan awalnya ya. Nah, akhirnya oh ya udah kita bikinin aja. Jadi modelnya kayak semacam naro deposit gitu kan. Nah, lalu setelah itu belanja. Kan dulu kan kalau kita pengen ngikutin yang mungkin ala pembayaran di mall-mall gitu ya, pakai kartu gitu kan. Lah, kenapa kita nggak pakai handphone gitu kan? Karena sekarang masyarakat itu kemana-mana udah pasti bawa handphone ya kan gitu ya. Iya betul. Akhirnya oh iya pakai gitu aja. Jadi waktu datang di daftar aplikasi, download gitu ya, install, register, udah langsung bisa buat pakai belanja. Nextnya tinggal scan barcode aja mau beli di warung mana, nanti menunya langsung keluar tuh. Nah akhirnya kita berawal dari situ, oh ya kita bikin aplikasi gitu, pakai Ajab aja gitu kan. Betul. Nah, kebetulan Ajab itu juga udah ada Ajab Pay-nya gitu. Ya ibaratnya itu untuk pembayaran digital, tapi untuk internal saja ya, untuk Ajab ya, enggak buat pembayaran ke tempat lain dulu sementara.
sementara gitu. Nah di situ artinya untuk memudahkan transaksi aja, orang deposit nanti bisa tarik juga withdraw gitu, dan semuanya itu sekarang sudah lumayan lah, bisa scan, bisa transfer. Tapi memang kita memang nggak belum menghubungkannya dengan aplikasi-aplikasi lain gitu, atau mungkin untuk ke transfer ke bank lain gitu, atau mungkin bayar apa dulu, belum, karena di situ kita memang ada yang perlu kita selesaikan dulu, Sempurnakan. Ya, masalah perizinannya juga mungkin ya gitu betul. ya. Nah, Ya, jadi gitu, sobat aja. Jadi nggak perlu khawatir yang selama ini aplikasi di luar maksudnya ya, selain Ajab ini mungkin sifatnya konsumtif banget ya. oh Jadi iya betul, kebanyakan orang-orang itu biasanya punya aplikasi dia pakai cuman buat belanja, beli apa kan gitu ya, tanpa adanya bisa menjadi apa, satu pemasukan. betul. Nah, kita nyoba nih. Makanya si Ajab ini tuh kita bukan slogan ya, tapi kita punya visi dan misi bahwa Ajab ini adalah sebuah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Betul, Kan betul Mas. begitu Pak Ahmad ya. Sehingga nanti sobat Ajab yang sudah download itu banyak keuntungannya, selain dari bisa kemudahan untuk melaksanakan kewajibannya bayar pajak, Betul. juga bisa berwira swasta di situ kan, berwirausaha, sorry, bisa berwirausaha di situ. Dia bisa masuk ke Ajab Toko sebagai mitra, bisa menjual juga. Nah, pemberdayaan masyarakatnya tuh di mana sih? Karena mungkin ada pertanyaan seperti itu Pak Ahmad ya. Iya betul. Jadi pemberdayaan masyarakatnya itu kita akan melibatkan stakeholder-stakeholder yang ada di lingkungan. Betul Pak Ahmad ya? Betul, betul. Misalkan nih si A jualan beras gitu Pak Ahmad ya. Dia jualan beras nih. Nah, setelah itu yang beli ini si B. Nah, untuk penghubungkan antara si penjual pembeli ini kan pakai aplikasi Ajab nih. Terus fisiknya gimana? Lah saya mah penjual, saya mah nggak mau nganter-nganterin ke sana kan gitu ya. Iya, Nah, di situ letak pemberdayaannya gitu Pak Ahmad ya. baik. Jadi dari RW kebetulan nih Pak Ahmad ini ketua RW 25 nih di Cimuning. Kalau saya mantan RW 26-nya gitu. Jadi saya lebih senior sebenarnya. Dengan era ya. Iya, untuk RW. Siap, Kalau siap. usia mah tetap lah saya nggak bisa ngalahin Pak Ahmad lah. Pak Ahmad terus di atas saya gitu. Siap apa, baik. Ya, jadi gitu. Nah, pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk di Ajab kendaraan pun sama. Mungkin satu-satu nih kita bahas Pak Ahmad ya. Baik, baik. Saya mulai dari Ajab kendaraan dulu nih. Ajab kendaraan ini ada beberapa parameter Pak Ahmad ya, atau ada beberapa komponen. Yang pertama adalah mitra. Mitra ini menjadi ujung tombak gitu ya. Karena dari aplikasi tersebut si mitra ini yang mempunyai ada kapasitas si mitra ini untuk merekrut deputi lah, atau mengambil pekerjaan lah, bukan Ya. pekerjaan, sorry, pajak tadi lah kan gitu. Nah, yang kedua adalah deputi. Deputi pun nggak kalah penting Pak Ahmad, karena deputi ini adalah yang mengantarkan. Kenapa pemberdayaan masyarakat? Kenapa harus mitra itu harus nggak bisa sembarangan? Karena beranjak dari kendaraan itu kan surat-surat berharga. Betul. Jadi surat-surat berharga ini nggak bisa sembarangan kita titipin ke orang Pak. Jadi si surat-surat berharga ini pastinya tentunya harus kita titipkan kepada orang yang kita percaya. Nah, kenapa si mitra ini kita ada sesuatu yang harus jadi persyaratan Iya, untuk iya. menjadi mitra gitu kan, nggak bisa sembarangan aku pengen jadi mitra langsung promote jadi mitra, kan nggak begitu juga gitu. Jadi Jadi harus ada MOU-nya lah harus ada gitu, MOU, segala betul, macam dengan ya. kita nih gitu ya. Karena menyangkut dokumen-dokumen Ya, penting, juga betul. mungkin titipan uang pajak mungkin juga kan Nah, besar juga. itu. Makanya perekrutan mitra maupun deputi ya Pak Erik ya, Mm, ya menjadi sesuatu yang harus selektif juga betul. gitu. Nah, itu. Nah, yang ketiganya ada admin. Admin ini hanya sebutan gitu, bukan admin bener-bener admin administrator Iya. kantor, bukan. Tapi si admin ini yang mengatur ritmenya. Nah, si admin ini Pak menerima berkas dari deputi, nah langsung dibawa ke Samsat gitu kan ya, untuk Betul. bayar pajaknya. Setelah selesai dari Samsat, deputi ini akan mengembalikan kepada admin ini akan mengembalikan kepada para deputi. Nah, ya insya Allah sih aman. Sampai saat ini sih masih aman ya Pak, gitu. Dan kita berharap semua yang bergabung dengan kita, stakeholder-stakeholder ini adalah orang-orang yang amanah gitu ya Pak. Amin. Karena kan dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, kan gitu. Sehingga mitra yang kita rekrut pun
kalau bisa mah atuh ketua RW-nya gitu ya, Iya. supaya ada apa ya, Sasaran utama awal ya, kita saran mitra utama itu mungkin semacam RW gitu atau mungkin ketua Karang Karang Taruna gitu Taruna. ya, yang akan menampung dokumen yang warganya. Karena warga kan udah pasti otomatis Betul, percaya ya Pak Erik ya. betul, Warga percaya sama ketua RW-nya dong gitu betul. menitipkan dokumen. Nah itu mengapa kita itu harus memakai sistem ada mitra yang menampung, tidak cuman ngasih order soalnya gitu Mhm, ya, ini ada dokumen ini diambil sama kurir bisa siapa aja yang ini gitu ya, kita mhm, lebih selektif lah karena betul. masa juga mikir dia percaya nggak sama Iya, itu gitu loh. betul. Orang itu Walaupun untuk pengurusan pajak mah kan bukan hal yang sulit ya Pak, siapapun bisa, bisa betul. hanya terkait dengan kepercayaan aja. Nah, di samping itu kenapa sih ada mitra kan gitu Pak, pertanyaannya, kenapa Iya, sih harus mitra kenapa namanya? nggak langsung diambil sama Nggak kurir aja gitu heeh, mungkin ya, gitu. Nah, ini sebenarnya mah pertimbangan lah ya gitu kita ya. pertimbangan dan pemberdayaan masyarakatnya di sini, Pak. Sehingga si mitra ini juga, bisa memperluas atau menambah kegiatan yang ada di lingkungan. Ya Contohnya kan, dengan adanya Ajab Toko ini kan salah satu fitur tambahan ya, Pak. betul. Sehingga si mitra ini mendapatkan pemasukan dari, transaksi yang dilakukan di Ya aplikasi tersebut, betul. kan gitu. Jadi ya Ya mungkin flow-nya gitu Pak Erik ya. heeh, Tadi udah ada mitra ya. ya. Ada mitra. Mungkin kita belum nyebutin tadi Sobat Ajab sendiri itu Oh Pak iya, Erik. sobat Nah, Ajab, Sobat bener-bener. Ajab tuh gimana tuh? Nah, sekarang ini konsepnya 2020 Pak Ahmad. Ketika kita berembuk nih Hmm. memutuskan menciptakan atau mengembangkan aplikasi ini adalah menciptakan sobat ajab yang menjadi benar-benar kaum rebahan gitu kan ya. Iya, Jadi hanya dari rumah, aku iya. bayar pajak dari rumah Rebah gitu ya. gitu Iya. kan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, loh kenapa enggak dibuatkan fitur-fitur lain kan gitu ya. Iya. Itu pengembangan ke depan. Tapi yang pasti si sobat ajab ini ketika dia buka aplikasi, dia mau bayar pajak, dia hanya input data-data yang dibutuhkan di aplikasi tersebut, nanti setelah itu tinggal diantarkan tuh. Kan nggak jauh ke rumah mitra. Ke RW-nya lah gitu ya. Nah, RW. mitranya ya terserah lah mau RT, mau RW atau siapapun itu. Yang pasti orang-orang yang Sudah didaftarkan ya. didaftarkan dan sebaiknya sih orang yang dipercaya di lingkungan ya. Nah, setelah itu flow-nya itu adalah deputi itu akan mendatangi si RW tersebut. Dia dapat notifikasi nih di aplikasi ini, deputi ini. Wah, Betul. ada order masuk harus diambil di RW sekian, RW sekian, RW Ya, sekian mungkin itu betul. sekaligus karena Betul. momennya itu dokumen masuk itu ya Pak Erik ya ada Heeh. waktunya tuh kalau Ya, nggak salah kita setting jam berapa Pak Erik? Pagi pagi dari jam 8 ya sampai jam 11. sampai jam 11. Sampai jam Nah, 11. jadi nanti maksudnya kenapa gitu? Karena nggak model kayak langsung ambil dokumen satu antar balik lagi satu antar tapi si deputi itu mengambilnya itu nanti begitu pagi dapat notifikasi banyak pajak-pajak dokumen yang harus diurus, nah dia tuh langsung jalan sekeliling itu mungkin Betul. si deputi itu mempunyai wilayah lah kira-kira ya Ya, Pak Erik, kayak gitu. betul. Dia langsung ambil dari RW sini sekitar itu, setelah diambil dokumen semua diterima di aplikasi baru dibawa ke kantor Ya, kita lalu ketemu dia ke admin. Samsat nanti untuk ketemu Betul. adminnya. Nah, itu. Nah, terus kan suka ada ada mungkin ada keresahan dari para sobat ajab nih Pak. Kenapa sih harus pakai ada beberapa komponen tadi gitu ya? Iya. Nah, terus yang menjadi resahnya itu gini, ketika kita nyuruh biro jasa kan bayar sekali. Kita nggak tahu nih di luarnya gimana gitu. Itu aja sudah mungkin ada biaya tambahan. Bagaimana dengan ajab ini? Sedangkan di situ runtutannya banyak kan gitu ya. Iya. Terus apa sih alasan kita kok saya harus pakai aplikasi Ajab gitu kan gitu. Nah itu mungkin seperti ini jadinya untuk Ajab pajak ini kita sudah sepakati bersama mitra bersama deputi waktu itu kita bermuk bareng akhirnya kita menentukan tarif itu hanya dibayarkan berdasarkan kilometer ya Pak Iya. gitu hanya berdasarkan kilometer jadi murah banget lah gitu sampai ya warga saya juga sampai bingung sebenarnya dulu lah murah banget sih katanya. Ya memang ini adalah salah satu kemudahan gitu kan ya Pak. Betul. Kemudahan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak tanpa ada biaya tanpa ada beban yang berlebih. Mungkin seperti itu Pak Mat ya. Betul. Betul. Kalau cuma ganti ongkos mah sepertinya itu adalah B2B antara si sobat ajab, mitra dan deputi kan gitu ya Pak. Iya. Kita mah hanya fasilitasi di aplikasinya aja gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah konsepnya itu mungkin kalau ya itu dari biaya antar itu kita sebutnya biaya ajab ya Pak Erik. Ya, biaya ajab. Biaya ajab itu dari angka itu
itu uangnya kita kita ada alokasi lah, Pak Erik, Hmm. alokasi untuk mitra yang mungkin RW, mungkin ketua karang taruna tadi, lalu juga ada untuk deputinya berapa, Ya. jadi untuk admin kecil lah ya, admin kecil, terus beberapa pihak di dalam, Mm-mm. dan Ajab itu juga buat aplikasi itu juga kecil ngambilnya, nggak besar besar dari Betul. angka situ. Karena tujuannya adalah Ya. pemberdayaan masyarakat tadi ya. Tanpa mengurangi uang yang keluar dari sobat Ajab ketika dia ngurusnya juga di Biro Jasa gitu, makanya kita masih di bawahnya Ya, ya Pak Erik ya. betul. Jadi kita lebih memikirkan mengenai memberdayakan masyarakat itu seperti apa gitu. Karena itu keresahan kita sebagai ketua RW yang kemarin itu di masa pandemi, Pak. Oh iya iya. Latar Ketika belakang itu ya. iya begitu pandemi begitu kita dihajar sama pandemi kan, berapa warga Bapak di sini yang di PHK? Iya, Lumayan kan? Di situ kan mereka pada curhat, akhirnya kita ketemu langsung juga agak susah gitu kan, karena harus pakai masker dan jaga jarak segala macam, mau berkumpul kan. iya. Di situ saya cuma ikut merasakan aja gimana sih caranya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan kan gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah Pak Ahmad ini emang seorang IT program yang luar biasa, makanya bikin aplikasinya cepet banget, gila ini. Saya Langsung juga jadi ada tim di belakang saya sebenarnya gitu. Saya ya, cuma ada supporting system ya. analisa prosesnya lah, saya analisa proses, oh Heeh. begini, saya desain database seperti apa, ini seperti apa, ya udah nih tim kerjain gitu. Iya. Ada Pak Erik, kalau sendirian mas saya juga Berat ya. berat juga. Jadi gitu, untuk sobat Ajab nih, nggak perlu khawatir. Nah, mengenai keamanan data Pak Ahmad nih, kan dari saya pernah sosialisasi nih ceritanya nih Pak. Di beberapa tempat saya menceritakan Ajab, ada pertanyaan begini. Terus keamanan data digital kita gimana? Kan gitu. Ya. Walaupun yang kita foto itu atau yang kita dokumentasikan itu bukan apa, KTP juga nggak kita fotokopiin kan Enggak. gitu, nggak kita foto kan gitu ya, KTP dan lain-lain nggak ada yang kita foto gitu kan. Nah, tanda terimanya pun berdasarkan aplikasi, jadi kan nggak ada surat menyurat lagi, bener-bener paperless lah gitu kan kita ya. Iya. Nah, untuk keamanan data sendiri gimana Pak Ahmad nih? Pak Ahmad yang bisa jawab ini. Nah, sebenarnya dari segi keamanan, satu, kita juga di aplikasi itu tidak menyimpan data-data sensitif ya Pak ya. Oke, di Contoh, aplikasinya nggak disimpan ya. nick ya. Nick kita Nik. nggak simpan karena awal kita ya mau kasih nick apa enggak nih Pak Iya, Erik nih. Tapi itu tanggung jawab kita jadinya nanti kalau betul. misalnya ya, walaupun secara sistem itu data itu dikelola, ditaruh di server cloud kita, bukannya di cloud orang gitu ya. Ya, kita punya sendiri Nah, berarti ya. kita ada Mm-mm. badan usahanya juga yang di belakang kita sebenarnya, Ya. di situ badan hukum lah, PT. Mm-mm. Nah, di situ secara data juga insya Allah aman harusnya gitu. Ya. Dan dari segi sistem kita juga udah memakai yang standar security-nya ya, kita juga pakai API gitu. Jadi untuk kalau teman-teman yang ngerti dikit tuh nanti apa bagaimana kalau ada apa namanya SQL injection atau apa gitu, insya Allah itu udah kita atasi semua gitu ya. Cuman masalah tinggal mungkin orang gitu. Nah, kalau orang itu juga kita yang megang di sini juga udah pasti tim kita yang memang kita bagi-bagi tugasnya ya, kalau administrator siapa yang ngurusin SQL-nya siapa gitu kan. Nah, itu sih selama ini nggak pernah ada masalah gitu kita. Karena termasuk juga mereka juga kita jadikan owner juga di Ajab gitu, bagian dari pemegang saham juga ya kita ya. Jadi ya itu Pak Erik dari segi data mah. Tapi kalau yang kita ambil itu dari sobat Ajab itu nggak pernah kita simpan nomor nik, karena kita juga takut juga ya kalau nomor nik itu nanti bermasalah. Kenapa ini kesebar ditanya Ajab, mungkin bukan Ajab juga, mungkin dia juga bisa kan nik kemana-mana juga ya. Di ini ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang kita simpan di data itu cuma nomor mobil ya, nomor kendaraan, nama pemilik, harganya itu nanti pajaknya bayar berapa, seperti itu aja. Dan semua itu juga sebenarnya kita bisa dapetin di aplikasi. Seperti aplikasi di Ajab kan kita masukin nomor mobil hanya untuk sebenarnya mengambil nilai yang akan diperoleh otomatis oleh sistem gitu dari Sambara gitu ya Pak Erik ya. Jadi sebenarnya sobat Ajab juga bisa cek tuh di webnya Sambara untuk mendapatkan nilainya, karena itu umum itu juga sebenarnya gitu loh. Itu kan aplikasi resmi juga gitu ya Pak? Apa resmi ya, betul ya. Ya, jadi mungkin keamanan aplikasi sendiri, karena kan tadi kan dibahas ada sedikit tentang Ajab Pay. Ini juga kan udah saya sampaikan Pak Ahmad. Oh udah ya. Bahwa
nanti kita pembayaran juga cashless, kita transfer gitu kan sambil ngopi Bang. sambil ngopi lah. Sobat Ajab. Jadi kita juga cashless gitu. Terus gimana nih AJP saya kok khawatirnya ntar tiba-tiba hilang gitu Pak Ahmad. Ya. Ya kan? Nah itu juga ada beberapa pertanyaan nih Nah. dari mitra nih. Nah itu alhamdulillah ya selama proses ini nggak pernah ada yang ngomel masa deposit. Jangan sampai ada gitu ya. Jangan sampai ada ya, tapi kayaknya nggak, karena ya kita tes begitu masuk proses ini jadi uangnya masuk. Iya. Itu udah melalui proses kita sebutnya kalau ini UAT lah gitu. Kita cek benar-benar ini masuk sini, dan prosesnya itu selama kita udah jalan berapa bulan ya Pak Erik nih? Udah mau setahun ya? Itu ya hampir setahun lah. Setahun sih ya. Hampir setahun. Nah itu tidak ada komplain, udah misalnya kok hilang atau apa, enggak ada Nah, gitu. sampai saat ini alhamdulillah. Dan sekarang juga udah bisa langsung top up via bank ya. Ya. Nah, nanti kita sekarang baru bank Mandiri BJB. ya, Mandiri. Nah nanti kita bisa untuk top up kita ada minimal 3 ya. Tiga bank besar. Ya. Jadi tanpa memikirkan takutnya biaya transfer atau apa gitu. Ya. Nah di situ udah langsung otomatis begitu kita transfer ya. Adalah ya tutorial, nanti bisa kita share juga, dan mungkin juga udah di share Pak Sobat Ajab yang lainnya gitu. Itu juga apa? Nanti tugasnya Pak Dion lah. Kita juga kan bertiga nih Pak. Nah, Ahmad ya. Ada bertiga ya, nih. ada Pak Dion juga nih. Lagi jalan-jalan dulu bentar katanya. Dia kreatif editor, Iya. konten kreatif ya. Konten kreatif kita. Gitu. Jadi tenang lah, pokoknya untuk Sobat Ajab lah. Nah, yang jadi menariknya gini Pak sebenarnya. Jadi Sobat Ajab ini waktu kita sosialisasikan pertama tentang kendaraan, mereka hanya berpikir bahwa aplikasi ini hanya dipakai 1 tahun sekali. Iya kan? Iya. Betul. Saya punya kendaraan anggaplah 3 gitu kan, motor 2, mobil 1 misalkan gitu Pak. Tapi waktunya berdekatan. Terus aplikasi ini buat apa sisanya kan gitu Pak Ahmad ya? Iya betul. Ngapain saya pertahankan sebuah aplikasi di handphone yang saya pakai hanya 1 tahun sekali? Betul. Kan gitu. Jadi aduh kurang ini. Nah ini saya buka sedikit ya. Jadi disinilah yang tadi di awal disebutkan ada yang namanya Ajab Toko, dan Sobat Ajab bisa berwira usaha di situ gitu kan Pak Ahmad ya. Betul. Nah untuk lebih lengkapnya teknisnya coba deh Pak Ahmad, biar Sobat Ajab ini makin yakin gitu kan, makin begitu gitu kan. Iya baik. Nah Sobat Ajab itu sebenarnya kan yang kita sebut Sobat Ajab ya, Ya. pasti udah punya aplikasi, udah punya ID. Ya. Sobat Ajab juga bisa lihat, kok ada fitur tambahan nih di menunya kan. Ya. Kalau udah update ke Play Store pasti udah ada itu. Namanya kita sekarang baru ada Ajab Kendaraan ya kan, sama Ajab Toko. Nah Ajab Toko ini memang belum kita sosialisasi secara masif lah. Masif gitu, masih kita trial gitu. Jadi ya sabar-sabar aja dulu ya. Nah di situ di trialnya ini kita pertama itu di Danau Wisata Cipecang, itu jadi alat pembayaran untuk para pengunjung ya Pak, pengunjung yang datang. Nanti di situ ada kasir, jadi kalau misalnya memang tidak mau top up atau apa, top upnya bisa cash ke kasir, habis itu dia belanja. Ya. Tapi intinya kalau Sobat Ajab kan udah punya saldo Ajab Pay ya. Ya. Kalau datang ke Cipecang gitu, nah itu kalau mau beli belanja makanan atau apa, ya tinggal scan aja, pilih aja menunya, masukin keranjang, terus bayar with Ajab Pay kalau punya. Kalau enggak bayarnya di kasir yang bayar, kita tinggal sodorkan QR kita untuk dibayarin dan diganti dengan cash dari kita gitu. Nih dari tadi nih mungkin Sobat Ajab juga bingung Pak Ahmad. Apa sih Cipecang kan gitu ya? Gitu. Iya. Nah, jadi Sobat Ajab bisa buka nih, bisa searching di Google bahwa apa sih Danau Wisata Cipecang. Jadi Danau Wisata Cipecang ini adalah sebuah tempat rekreasi tepatnya di Bekasi Timur Regensi ya. Bekasi Timur Regensi 3. Ya, BTR 3. Nah, nanti Sobat Ajab kalau misalkan mau main ke sana nggak perlu bawa uang tinggal nge-tap aja pakai aplikasi Ajab ya, Pak. Iya, betul. Gitu. Mau dilanjut, Pak? Nah, terus tadi sampai mana nih? Jadi tadi sampai itu Cipecang ya? Ya. Cipecang berarti ya. Cipecang ya udah bisa pakai Ajab. Nah, lalu saya sendiri kan kebetulan di sini sebagai ketua lingkungan ya, RW lah ya. Ketua tapi newbie RW. RW-nya baru. RW masih baru, lamaan gitu kan. saya gitu. Tapi saya udah nggak jadi RW. Nah, di situ saya juga berpikir, waduh program-program RW apa ini kan gitu kan ya. Nah, akhirnya wah, bagaimana pertama kan tahu sendiri kalau di RW 25 ini kan kita nggak ada ruko-ruko
yang bisa kita tarikin buat nambah iuran. Semuanya berpatokan kepada iuran dari warga aja jadinya. Jadi kekuatan warga itu sendiri ya Pak? Iya, ke warga. Wah, gimana caranya gitu kan. Berat. Akhirnya, oh ya, kalau begitu saya ingin membuat suatu Terobosan. seksi lah kayak BUM RW, atau mungkin kita sebut dengan apa ya, seksi pengembangan usaha di RW. Nanti ada koperasi, minimarket dan sebagainya. Nah, di situ itu alhamdulillah udah kita power buy-nya ini ajeb gitu. Ya. Kita bikin toko, ya kan, toko Ya. seperti di Cepecang itu bisa menjadi media untuk jual beli antar warga. Jadi Atau artinya gini. warga sekitar dari tempat lain juga bisa ya Pak Erik ya. Jadi artinya mungkin gini Pak Ahmad. Jadi si aplikasi Ajab ini siap mensupport programnya RW gitu ya Pak Ahmad ya? Iya, Ya jadi gitu Pak Ahmad ya. Kan Sobat Ajab ini ketika dibilang bisa berwira swasta atau berwirausaha di aplikasi Ajab, dan itu hanya untuk internal. Nah, bagaimana dengan sobat Ajab lainnya yang dimana mereka itu ketika melihat aplikasi Ajab yang di Bumi Hesonite misalkan gitu ya, tapi tempatnya lebih jauh nih, tapi dia pengen gitu karena produk yang dia butuhkan ada di Bumi Hesonite gitu loh. Nah, kira-kira supaya nih sobat Ajab juga terjawab keresahannya Pak Ahmad, gimana nih? baik. Nah, kita tadi Pak Erik nyebutin Sambil ngerokok Bumi biar. Hesonite ya. Nah, Bumi Hesonite ini sebenarnya di klaster 25 itu untuk BUM RW ini kita sebut dengan Bumi Hesonite. Apa tuh Bumi Hesonite? Oh iya, lupa saya. Silakan Pak Ahmad. Nah, itu Bumi Hesonite itu adalah BUM RW yang tugasnya mencari masukan ya untuk lingkungan RW, untuk pembangunan dan segala macam. Kepanjangannya apa Bumi? Badan usaha milik Hesonite gitu. Tuh, Karena kita RW ini keren kan? klasternya Hesonite gitu kan. Keren kan? Bumi Hesonite, badan usaha milik Hesonite. Hesonite. Luar Nah, itu ada biasa. ketuanya juga, Pak Dodi. Nah, mungkin suatu saat nanti kita bisa hadirkan beliau ya. Oh, harus. Beliau juga Bisa. punya pemikiran-pemikiran brilian juga mengenai pengembangan usaha gitu. Yang Nah, mudah-mudahan nantinya ketika Sobat Ajab nonton ini terinspirasi lah. iya, Gitu ya, Pak? terinspirasi. Oh, mungkin ya seperti itu ya. Walaupun Iya. mungkin kita memang baru jalan berapa ya? Dua bulan kali ya. Saya jadi RW gitu, masih apa? Belum seumur jagung kali ya. Gitu. Masih Tapi newbie kata newbie. orang-orang sekarang. Nah, di situ di Bumi Hesonite ini kita mendorong warga sebenarnya untuk membuka tenan ya atau toko sehingga mereka bisa berjualan, dan ternyata banyak Erik yang sudah daftar juga, karena sebelumnya mereka juga daftar di aplikasi lain juga banyak ya, cuman kita sampaikan nanti kita akan sampai ke seperti itu gitu. Artinya sekarang kan kita bikin toko ini sama sobat Ajab yang ada di lingkungan untuk interaksi jual beli antar warga dulu. Nah, sebenarnya dari segi aplikasinya sudah siap tuh, tinggal kita sambungkan dengan fitur yang kita sebut dengan kurir. Nah, jadi nanti kita akan rekrut dari lokal ya, dari warga lokal dan sekitarnya semua itu nanti untuk menjadi juga mendaftar jadi kurir, sehingga kurir itu juga nanti punya dapat hak untuk ongkos kirimnya Pak Erik. Ya, berarti Gitu. itu yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat itu tadi itu Nah, itu ya. pemberdayaan masyarakat di samping warga-warga bisa berjualan, mendapat keuntungan dari penjualannya, lalu kedua lingkungan kita sebut seperti Bumi Hesonite itu nanti akan mengutip sedikit fee dari transaksi yang ada itu untuk pembangunan di wilayah RW-nya gitu. Oh, luar biasa. Jadi dari hasil penjualan yang mereka lakukan, Iya, betul. dengan sadar mereka akan memberikan fee kepada Bumi Hesonite. Iya. Gitu kan, melalui Betul. aplikasi Ajab tadi, gitu ya Ya. Pak. Yang tujuannya adalah untuk membangun lingkungan kita. Luar biasa. Iya, karena memang kalau di RW 25 ini Pak Erik, kita nggak punya toko-toko, ruko-ruko yang ada di depan, karena Iya. milik klaster lain itu ruko. Jadi bagaimana kita ya ini kita dengan berdagang online saja. Ya. Dan ini modul penjualan ini itu sudah berjalan. Bahkan kita ada juga servis-servis seperti jasa-jasa perbaikan AC, cuci AC, dan warga sadar dengan berbelanja atau memakai jasa itu Secara tidak langsung memberikan kontribusi buat lingkungan gitu. Luar biasa. Mantap. Nah, dengan itu makanya enak tuh Pak Erik, kita sosialisasi RT semua untuk coba belanja di Ajab, karena kita prosesnya apa yang kita biasa konsumsikan di luar, kalau sebisa mungkin kita grab di sini untuk pembangunan gitu, dan warga udah sadar.
Dan kita juga wanti-wanti nih, wanti-wanti Wanti-wanti ya? kepada warga, kepada tenan, jangan sampai harga yang kita lakukan itu lebih besar daripada di luar. Artinya kompetitif lah. Sangat kompetitif, bahkan orang bilang tuh lebih murah gitu. Seperti cuci AC lah misalnya Iya. kita ya. Kita cuman membebankan 55.000 untuk satu unit cuci AC. Ini contoh aja ya, produk kita masih banyak sebenarnya. Nah, dari situ 5.000 untuk lingkungan gitu. Dan mereka, "Pak, ini murah banget gini-gini." Ya, warga sadar bahwa Kualitasnya ini gimana? kualitas sama seperti di luar karena kita Bahkan lebih baik ya? pakai jasa mereka yang Ya. di luar ya. Kita bilang, kalau mau masuk sini harga harus segini, ngasih fee segini gitu. Jadi bisa Luar biasa. diterapkan seperti itu Pak Erik. Tapi dari tadi tuh bicaranya gini, ketika Pak Ahmad bilang, "Ini pakai Ajab ini ada kontribusi untuk lingkungan, kontribusi untuk membangun lingkungan," kan gitu. Iya. Mungkin penggunaannya itu selain dari pembangunan juga pakai buat iuran security, mungkin seperti itu kan ya Pak? Supaya warga ini yang tadinya harus patungan kasarnya misalkan 300.000 nih sebulan gitu ya, dengan adanya aplikasi Ajab ini berkurang karena Iya. ada fee yang dimasukin ke Bumi Sonai tadi gitu kan ya? Betul, harapan kita sebenarnya gini, pertama, ya kita bicara ini ya, sebagai kepala ketua lingkungan, saya pengen kita tidak menambahkan iuran untuk sesuatu yang lain dulu, targetnya itu. Tapi kedepannya nanti, ya kan, begitu sini sudah jalan, Bumi sudah jalan, ibaratnya kita bisa mungkin mengurangi sampai akhirnya meniadakan itu gitu. Harapannya seperti itu sih gitu. Karena Ajab gitu? Bukan ya? Karena inisiatif atau terobosan dari ketua RW Iya. tadi disupport oleh Ajab gitu kan ya Pak? Nah, bagusnya lagi Pak Erik, jadi di sini kita juga bisa mengcopy kalau misalnya ini berhasil, ya ini kan program memang kita pengennya berhasil. Ini bisa juga di-copy di lingkungan-lingkungan lain Pak Erik, untuk seperti ini. Memang sekarang ini tenan juga udah sadar memang target penjualan memang belum maksimal. Karena apa? Karena mereka hanya bisa berjualan seolah-olah ya Pak Erik di sini. Tapi jangan khawatir, karena nanti kita akan ketika fitur kurir udah ada, nah jadi nanti yang order itu bisa dari mana saja, Ya. sejauh ibaratnya kekuatan motor lah. Kekuatannya. Kalau di aplikasi lain kan mungkin jarak 40 kilometer Ya. nggak bisa baru gitu ya. Heeh. Seperti itu. Nah, setelah itu ini berarti toko-toko ini udah bisa jualan anggaplah kalau lingkungan kita aja sini untuk seluruh kota Bekasi udah bisa. Ya. Jadi Atau sudah. mungkin lebih spesifiknya gini Pak, seperti concern kita kemarin ya, kan kita juga sedang membangkitkan UMKM yang ada di lingkungan kan gitu. Jadi Sobat Ajab, ini sebagai bocoran dulu, jadi nanti UMKM itu per kecamatan gitu kan ya Pak? Iya. Jadi nanti kita bisa buat aplikasi ini tuh untuk kecamatan Musikajaya misalkan, itu untuk kita fokuskan di situ dulu gitu Pak. Iya. Nah, si kurir yang kita berdayakan di situ pun adalah untuk lingkup kecamatan itu dulu. Nanti begitu itu menjadi virus di 12 kecamatan lainnya, baru fitur deputi itu atau kurir tadi bisa berjalan mulus gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, keresahan kedua nih Pak Ahmad nih, karena ini terkait dengan aplikasi Pak. Kira-kira nih Pak Ahmad nih, fitur kurir ini berapa lama? Soalnya udah gemes nih, saya punya kenalan nih di Kota Baru nih Pak. Oh, siap. Ya, di Kota Baru nih ceritanya dia itu membutuhkan Erik. salah satu produk bapak-bapak. Bapak-bapak. Dia itu suka dengan produk yang kemarin RW 25 jual. Nah, artinya kan harus ada yang mengantarkan ke sana, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan si kurirnya ini belum siap, ya mereka Belum akan bisa mencoba nyari produk lain sehingga pemasukan yang seharusnya di Bumi Hesonet ini Betul. ada malah menjadi tertunda gitu, Ya. Pak. Nah, kira-kira kapan? Nah, iya sebenarnya itu memang ternyata banyak juga ya ada tenan kita di Bumi Sonat ini ternyata sudah bisa ngirim ke luar kota, sampai mungkin ada juga ke Jepang apa gitu, itu produk sambelnya gitu ya. Gitu. Ya mungkin nah di situ ternyata ya itu pertanyaannya pasti begitu, Pak ini kapan ya harus ada kurir. Nah, memang itu kurir itu mungkin akan tersedia ya, mudah-mudahan lebih cepat, itu paling lama 2 bulan. Nah, 2 bulan? kita siapkan karena kita harus tes segala macam. Ya. Kita daftar juga Google ya, Google account-nya untuk menembakkan lokasi, jadi nanti kita bisa trace juga gitu ya. Nah itu target saya itu ya seperti itu, paling lama 2 bulan gitu. Karena memang ada fitur-fitur juga, ada aja ketemu
toko, Dibag oh minta ditambahin heeh, fitur ini Pak, misalnya ternyata barang itu ada variannya gitu, iya. seperti itu. Oh iya nanti kita tambahkan. Nah itu memang ya kita step by step, tapi kita mungkin agak loncat nanti ke kurir dulu gitu penguatannya, biar bisa dagang tuh udah bisa nggak terbatas dengan lingkungan doang gitu Betul. Pak. Nah, jadi gitu Sobat Ajab, nggak perlu khawatir. Kita terus berupaya untuk memaksimalkan aplikasi Ajab ini. Jadi mulai dari sekarang download dulu aplikasinya, coba tularkan dulu ke kiri dan kanannya gitu kan. Coba dicobain lah fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Gitu Ya, ya, Pak ya. Ahmad ya. Nah, jadi untuk kurir kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah bisa berjalan. Nah, mungkin ada pertanyaan begini juga Pak Ahmad nih. Iya. Saya mau mau beli salah satu produk, tapi di sana nggak ada tenant areanya, gitu Pak Mat. Mm-mm. Nah, itu gimana? Karena kan konsep awal kita adalah per kecamatan dulu Pak Mat ya. Iya. Nah, misalkan di kecamatan yang satu ini, dia sudah mengenal Ajab dengan baik dan merasakan bahwa aplikasi ini akan menjadi sesuatu yang besar dan menguntungkan buat dia, tapi nggak ada tenant areanya di situ. Nah, langkahnya harus apa nih? Nah, sebenarnya tenant area itu kita fungsikan seperti area-area apa ya namanya ya, kayak tempat wisata gitu ya misalnya, atau mungkin kayak semacam wisata kuliner yang tempat itu ya, yang Mhm, ada mhm, nanti mhm. bisa bayar cash ataupun juga pakai Ajab Mhm. itu Pak. Jadi lebih ke arah memang orang tuh visit gitu ya. Sip. Ya, walaupun transaksi bisa pesannya lewat online juga Iya. bisa. Nah, untuk yang tenant-tenant atau toko-toko misalnya sifatnya yang tidak ada di tenant area Mhm. gitu, misalnya di pinggir jalan sana Iya, gitu gitu ya, maksudnya. ataupun yang bebas itu, nah itu sebenarnya kita masuknya tenant areanya itu ke publik, Oh, kita gitu. sebut publik. Nah nanti di situ tinggal search aja sih nantinya ya, Iya. nanti kita ada untuk search mau apa yang Mhm. dicari tokonya atau makanannya, nanti akan keluar tuh di situ bergantung lokasi yang terdekat seperti itu. Itu nanti kalau mode kurirnya udah ada, makanya di Mhm. situ kita memang prepare banyak ya, karena kurir itu lumayan ini juga gitu ya, Tuh, berarti kan modul-modulnya gitu. sudah ada solusinya, Pak Ahmad. Ada Pak Jadi Erik, aplikasi ini memang ya harus segera dimiliki oleh setiap orang di Kota Bekasi lah, Pak. betul Gitu ya, betul. Pak? Nah, ya mungkin itu aja sih ya kalau untuk tenan toko kita lagi ngembangin kurir. Nah sebenarnya ada lagi nih Pak Erik nih. Apa tuh? Jadi kita kan sering ngobrol-ngobrol ya. Heeh, Nah di situ lalu kalau setelah toko itu apalagi kira-kira produknya gitu heeh. ya Pak Erik ya. Memang sih kita banyak-banyak ide ya, cuman kan kita juga harus punya prioritas gitu. Ya. Mungkin kalau fitur-fitur lain ya Pak Erik ya, kalau saya sekarang sebagai RW di situ juga saya mencanangkan ya apa program, lebih bikin program bahwa ini harus bisa dipakai juga oleh masyarakat yang non profitable bagi Ya. kita ya. Artinya apa? Nah di situ saya ada kepikiran bahwa RW RT itu kan selalu membuat laporan-laporan bulanan Oh ya iya. kan, Ya, betul, seperti itu. betul. Nah itu kita pengen provide juga untuk peninputan datanya, jadi RT masing-masing RT input data warga ya kan segala macam ya, feel-feelnya nanti kita tentukan apa aja yang dibutuhkan. Nah itu menjadikan input sekali, tapi itu bisa dipakai untuk RW maupun RT untuk laporan bulanan. Mungkin pihak lain yang pengen ngelihat, mungkin bahkan posyandu Pak Erik, Mhm, posyandu kalau saya lihat banyak laporan, saya pengen tahu bayi balita ya, mhm. balita yang sekarang menginjak usia 5 tahun, Ya, betul. itu mereka walaupun datanya ada, RT juga pegang biasanya daripada Iya, karena manual, RT pegang, posyandu pegang, nggak sehingga paperless lah gitu ya. iya kalau mereka input satu yang sini input yang sini input Ya, gitu loh. Nah di situ itu berarti kita punya namanya kita dipanggil tuh, Pi. waduh, Seru-seru kan? lagi deh video. Nah di situ Lagi syuting dulu, Bu. Nah, ini serunya kalau ngobrol sama RW itu begitu. Saya mengalami itu. Jadi sobat aja kita fokus lagi ya. Kita balik lagi ya. uh, ya. Nah di situ tadi kita ngomong apa Posyandu. tadi? Posyandu. Posyandu. Nah di situ kita akan siapkan juga report-report buat posyandu, Ya, PKK yang biasa kelurahan minta atau kecamatan ya. ya. Nah itu tinggal kita masukkan, kalau datanya sudah diinput, itu mereka tidak perlu input lagi, mereka tinggal perlu klik dan bisa kirim reportnya dalam bentuk PDF maupun Excel gitu Pak Erik. Nah Bayangkan kira-kira itu sobat seperti Ajab itu. tuh. Kalau misalkan semua mitra yang bergabung dengan sobat Ajab
mereka adalah seorang ketua RW juga, berarti itu sudah sangat mudah. Iya, Apalagi coba yang dibutuhkan? Itu kan sudah terjawab iya, semua kebutuhan dari RW tersebut. Bahkan begini, saya waktu kemarin kita waktu itu sering diskusi ya terkait dengan keamanan. Bener nggak, Pak? betul. Begitu ada amit-amit ya, misalkan ada sedikit hal yang tidak diinginkan di sebuah lingkungan, kan nggak semua orang itu berani langsung menghadapi, Pak, kan Betul, gitu ya. betul. Mereka lebih prefer begini, duh ada apa ya di sana gitu kan, ada rusuh, gue juga takut nih nyamperinnya kan gitu. Iya, Nah bayangkan jika di aplikasi Ajab ini nantinya nih, kita udah bicara visi ke depan nih, Pak, ketika di aplikasi Ajab ini ada sebuah tombol atau apalah namanya gitu ya, kita klik itu langsung itu bisa terkoneksikan dengan polsek ataupun pos-pol terdekat, maka mereka yang akan langsung datang menghadapi hal yang tidak diinginkan tersebut, itu kan lebih keren lagi, Pak. iya Atau betul. misalkan BPBD gitu kan, ketika banjir nggak kemarin di sini, Pak? Iya, Banjir ya, Pak? banjir. Ada lansia, Pak, di tempat saya kemarin sempat banjir, ada lansia yang membutuhkan pertolongan. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya sebagai ketua RW pada saat itu nggak bisa berbuat apa-apa, do nothing gitu kan, karena keterbatasan kita, Pak. Iya, iya. Kita juga nggak bisa yang namanya gendong mereka atau gimana gitu kan, karena posisi si klaster kita juga sudah tergenang air. Nah, kita membutuhkan BPBD untuk segera hadir. Nah, caranya bagaimana gitu kan, mereka juga by phone segala macam, waktu itu listrik mati, wifi mati, nggak ada pulsa juga gitu kan. Iya. Jadi bingung. Nah, kalau misalkan ada aplikasi tadi, Pak, ketika diklik maka itu mengirimkan sinyal atau mengirimkan titik lokasi kepada stakeholder kita di sana, baik itu BPBD atau puskesmas atau apalah namanya gitu ya, Pak. Nah, mereka langsung akan segera datang ke tempat lokasi tersebut gitu. Dan apa coba kerennya, Pak? Tapi ini masih bisik-bisik ya. Hmm. Ini menjadi indikator kerja buat mereka. Bener nggak, Pak? Iya, iya benar. Iya kan? Betul, Pak Erik, betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aplikasi Ajab ini kita berkembang memang berdasarkan ide-ide juga di masyarakat. Betul. Keresahan, kebutuhan gitu kan Iya ya, Pak? betul Pak Erik. Bahkan juga dulu kita juga sempat bicara juga, ini kita mau bikin juga konsep Bank untuk bank sampah. sampah ya kan. Betul. Cuman kita memang harus bicara dulu dengan narasumber Ya. seperti itu. Nanti kita undang ke sini gimana, Pak? Bisa, bisa. Supaya sobat-sobat Ajab lain juga bisa minimal, oh ternyata bank sampah itu bisa bermanfaat loh, menjadikan yang sampah itu menjadi berkah gitu kan ya, Pak ya? Iya, Itu betul. kan bisa itu dengan aplikasi Ajab tentunya. Ya, ya mungkin nanti di sesi berikutnya Pak Erik ya Boleh, nanti kita boleh. undang untuk itu. Jadi intinya sih gini, Ajab itu di samping untuk keperluan untuk finansial ya komersial gitu, tapi kita juga berusaha juga mengcapture hal-hal yang bermanfaat di masyarakat gitu. Betul. Seperti tadi kalau untuk RW ya misalnya kependudukan, Mm-mm. data-data dan laporan semuanya nanti kita provide lewat Ajab gitu. Sehingga Ya, yang make itu juga kan oh bisa dipakai ini gitu lebih banyak lagi ya, skupnya. Lalu mungkin nanti untuk mungkin keuangan ya, bendahara-bendahara gitu kita bisa juga bikin tuh. Kalau kemarin kita lihat ada masukan dari warga nih, ada aplikasi ini bisa ya. input kas gini gini gini, wah itu bisa nanti kita bikin aja seperti itu ya. Memang kita perlu prioritaskan yang mana kira-kira yang akan kita majukan terlebih Ya, dahulu gitu ya Pak betul. Erik ya. Jadi untuk saat ini kita masih concern ya, Pak, di Ajab itu ada 2 fitur. Yang pertama Ajab toko Mm. dan Ajab kendaraan. Jadi sobat Ajab bisa memaksimalkan fungsi fitur tersebut. Nah, kira-kira nih, Pak Mat nih, kita ngobrol udah panjang banget nih. Udah panjang nih kayaknya. Kayaknya Mungkin kita lanjut nanti aja lah. nanti aja lah ya Pak Erik ya. Supaya sobat Ajab kalau ada keresahan, silakan sobat Ajab untuk isi komentar di bawah, Pak Mat. Nah, di Ya mana di kan? bawah sini nih. Itu tinggal diisi aja. Nanti kita akan coba itu tugasnya Pak Dion. Oh iya iya Kan iya kita kan siap. bertiga, Pak. Iya Gitu kan? siap. Nah, Adian. Triangle gitu kan gitu. Nanti Pak Dion yang akan coba sortir mana dulu nih yang akan kita kupas gitu, Pak Siap. Mat. Nah, mungkin masih ada yang mau disampaikan nggak? Cukup kayaknya Pak Cukup Erik. nggak ya? Cukup. Ini juga kopi udah mau habis, terus waktu juga sudah mulai agak larut nih. Kita juga butuh istirahat kali, Pak Mat ya. Siap. Oke, Sobat Ajab, mungkin itu dulu perkenalan podcast Sobat Ajab dan sedikit selayang pandang tentang aplikasi Ajab. Untuk itu, para Sobat Ajab yang ingin atau tertarik terkait dengan aplikasi ini, mangga silakan langsung dibuka handphonenya, klik Play Store-nya, di situ ketik Ajab, di situ udah bisa digunain. Udah install aja deh.
tinggal download Pokoknya ya. tinggal download aja. Jadi nggak perlu lagi bingung untuk saya mau usaha apa, saya mau melaksanakan kewajiban bayar pajaknya gimana. Di situ sudah terjawab. Oke, cukup sekian. Pak Ahmad, terima kasih banyak Pak Ahmad nih Sama-sama Pak waktunya Erik, nih. terima kasih. Sobat Ajab, makasih banyak. Jangan lupa subscribe juga tapi pastinya ya. Iya, subscribe. Terima Subscribe, kasih. subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.